Firing ke arah Gen Solo kok langsung di-end tanpa ampun oleh EVOS Dudes menggunakan satu senjata shotgun. Coba dikejar, di mana kabar, coba di jump shotgun. Itu dia, ada pop up yang cukup baik. Coba digocek kanan dan ke kiri. Ada glow lagi yang cukup baik, coba di pop. Arah mana? Ini dia, berang-berang makan coklat. Berangkat pesawatnya dari arah Lambermill menuju ke arah Crossroad. Dan sebagian tim udah pada turun di spotnya masing-masing. Ini cukup menarik sekali. Dan ini agak kurang biasa banget sih, karena kalau kita tahu Ravalda Siren sering banget dia turun di kawasan Forge, tapi tiba-tiba dia pindah ke sisi kiri, banting setir ke arah Marble Walk sendiri. Ya, sekarang kalau kita ngomongin tentang Siren, ya mereka memang lagi banyak melakukan perubahan tersebut, bahkan di posisi FFML Day terakhir juga. Mungkin ada beberapa tim yang masih average drop pointnya masih sama. NXL yang kita tahu sebagai tim yang nggak pernah mau ketinggalan center of the map, bahkan dari season Free Fire sebelumnya, sekarang masih sama dengan meta yang ingin mencari fight di posisi early. NXL harus turun di Brazilia juga tadi. Tapi kita fokus dulu EVOS Junior yang sebenarnya lumayan rugi di game pertama. Dia cukup harus membayar dosanya di game kedua kali ini dengan sangat apik tentunya. Yes, bakalan jadi sedikit agak berat untuk EVOS Junior mengejar poin ketertinggalan di match pertama tadi, tapi sementara ini posisinya masih cukup aman sih. Dan buat teman-teman yang lagi pada nonton, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Dan gue juga pengen ngingetin bahwa di USCS kali ini kita ada turnamen juga yang gratis. Total slotnya ada 20.000, total hadiahnya 50 juta. Kalian bisa langsung cek Instagramnya @addiction.ff kalau pengen daftar. Gratis 20.000 slot, hadiah 50 juta. Kapan lagi? Buruan cek. Khusus komunitas juga nanti ada, jadi kalian langsung stay tune aja langsung di addiction.ff atau di upoint.id ya di sini. Keduanya masih sama, jadi kalian stay tune terus untuk di sosial media kita dan NGID Esport as always. Itulah alasannya kenapa kalau kita ngomongin FFML, NGID tuh nggak pernah ada yang mau di kontes ya. Di awal-awal tuh nggak ada yang mau nabraknya NGID, karena NGID lu ngerasa nggak sih early fight-nya hampir nggak pernah kalah gitu. Ya, itu dia. NGID memang dari FFML sendiri tim yang menurut gua tuh kayak paling disegani banget sih, karena gue setuju banget dengan apa yang di-mention Ravalda bahwa tim ini tuh jarang banget ada yang berani ngontes di awal. Betul, bahkan di posisi major seriesnya juga. Tapi oke, mumpung masih agak lambat untuk temponya, dan gue rasa ini cuma akan dipantau aja oleh teman-teman NGID Esport. Gue not really sure kalau misalnya mereka mau merasa secara all in. Gue pengen ngasih tahu juga kalau misalnya tim Invitation itu dibagi ke dalam 4 grup pot yang berbeda. Ada grup A, B, pot A, B, C, dan juga D, dimana setiap grup itu akan bermain sebanyak 6 kali di fase group stage. Habis itu nanti tim teratas sesuai poin liga akan langsung masuk ke the grand finale. Dan peringkat 3 sampai dengan 5 sesuai poin liga akan langsung lolos ke babak play-in. Tapi sebelum itu kita lihat dulu siapa yang akhirnya melanjutkan match yang seru yang dibuka oleh NGID Sport, menyusul 2 poin eliminasi. Akhirnya ke pick off 1, tapi seperti yang gue bilang gak bakal terlalu all in, paling bakal di pick off doang. Kita bergeser di arah luar yang udah dibuka oleh seorang Dooms, tapi dia harus ingat juga teman-temannya masih ada di belakang ya. Jadi nggak boleh terlalu ngeras terlalu depan tanpa ngeliat posisi teman juga. Marvin yang sebenarnya udah mulai regroup di sini bersama dengan belum seorang diri berdua di arah rumah dalam. Ada satu granat dari seorang Marsha yang langsung kena begitu aja terhadap member dari XCM. Masih ada satu orang lagi yang memberikan satu damage out sangat berarti. Tapi XCM Dewa United ternyata belum cukup kuat untuk mengalahkan performa dari NGID Esport. Waduh, cukup menarik banget sih pertarungan kali ini. Dan yang menarik adalah ini gue sedikit keinget momen dimana gue nge-cast FFML. Ada Rama NGID dan kawan-kawan dari NGID Esport di rumah 7. Ada juga NXL Liga Game. Tapi bedanya adalah waktu itu mereka sama-sama nahan nih. Dari NGID nahan di rumah 7 yang bagian depan, yang dari NXL nahan di belakang. Itu bener-bener dari awal zona sampai kelar zona mereka masih nahan di situ. Karena memang posisi zona ada di Brasilia. Cuman yang berbeda untuk saat ini adalah lebih NXL. agresif gak sih? Betul, NGID NGID-nya
NJID lebih agresif, cuman yang jadi masalah di sini adalah karena NXL-nya juga udah keculik 2 playernya, mau nggak mau juga harus mundur begitu aja. Sementara kita lihat tadi ternyata Siren sedang berperang juga, Raw berhasil mendapatkan seorang Sugi, tapi di sini Dude sepertinya bakalan melakukan firing ke arah Gen Soloko, langsung di-end tanpa ampun oleh EVOS Dudes menggunakan satu senjata shotgun yang coba dikejar. Di mana kamu ada, coba di jump shot kah? Itu dia, ada pop up yang cukup baik, coba digocek kanan dan ke kiri. Ada glow lagi yang cukup baik, coba di pop up lagi dan lagi. Sementara masih mencari sisanya ada di mana? Kamu di mana? Dengan siapa? Mau dicari? Ayo, rahasia sepertinya bakalan mencari sisa-sisanya, walaupun di sini agak kesulitan karena dia juga nggak pakai clue, jadi sedikit lebih meraba-raba untuk mencari the last survivor dari timnya Alwi Cobra sendiri yang udah tersisa 1 orang. Ini dia the last man standing kita yang berhasil berusaha untuk langsung buka firing 1 tuker 1 di sisi kanan. Kalau kita lihat it's really hard dan masih bisa ngekenok 1, tapi tetap aja karena posisinya kalah jumlah juga, so that's the end. Dan EVOS Junior finally membayar kerugiannya di game pertama dengan 4 poin eliminasi di early game. Finally thanks to seorang Rasyah ya yang dijadikan open bait di sini, tapi berhasil di backup support juga. Tapi kita lihat dulu di posisi dari teman-teman siapa nih tadi yang buka ya? Oh, DXS Team dari seorang Yan yang udah menerima cukup banyak damage juga. Dan ini masih cukup di hold karena dari posisi Monofila juga di luar udah lumayan crowded, udah lumayan rame. Ini harus putar otak lagi dari teman-teman DXS Team untuk keluar dari rumah ini tuh seperti apa? Yes, betul sekali. Ini bakalan jadi clash. Tapi kalau kita lihat di sini bakalan ada jumpsuit yang cukup baik dari Ari Ox di situ, berhasil menggunakan 1 double factor dengan cukup baik. 2 orang udah keculik begitu saja oleh Ari dan kawan-kawan. Sepertinya bakalan coba mencari di mana musuhnya, tapi di manakah dia berada? Ini dia, ada Ambiar Squad yang sepertinya bakalan jadi mantu idaman dan juga sad boy. Coba melakukan jumpsuit dengan cukup baik, bakalan jadi sad boy kah atau jadi fun boy? Akhirnya menjadi sad boy beneran karena harus knockdown begitu saja. Mantu idaman, apakah bener-bener jadi mantu yang diidamankan? Karena di sini dia hanya sendiri. Ada duelnya tapi udah dihabisin. Coba dicari, coba digocek menggunakan skill alok. Jumpsuit kah? Diputar, dijilat, diputar lagi ternyata oleh mantu idaman. Akhirnya mencoba naik ke atas perlahan, sepertinya bakalan turun lagi. Gocekan yang cukup maut. Emang bener-bener mantu idaman ini Bunda Ravalda. Aduh duduh. Culik banget ya, tadi ngeliat musuh gak pengen ditembak sama sekali, maunya langsung dilewatin gitu aja. Musuh kedua masih dilewatin gitu aja. Dan akhirnya ketika narik diri ke posisi high ground, lebih mudah buat di spot dan langsung dipulangkan aja. Mantu idaman yang lamarannya ditolak ya. Aduh, lamarannya harus ditolak. Yes, tapi ini dari teman-teman DXS Team gak boleh berhenti sampai situ, karena kalau kita ngomongin tentang pulau sebelah kiri dari Marble, di Marble itu masih ada satu lagi yang turun, yaitu kalau nggak salah teman-teman dari Siren. Ya, tadi sempat kita shoutout juga Siren yang biasanya turun di posisi Forge, justru sekarang Forge-nya malah di hover oleh teman-teman dari FND, Boom, Dandy dan juga Zoli. Waduh. Mungkin Siren juga bosen ya, Forge mulu. Iya. Ganti kali-kali lah. Belajar lah ya. Ya, ini sekaligus jadi bekal buat teman-teman kita yang memang lagi bertanding di major seasonnya. Dan ini dia yang lain pada latihan NJID pamer kill. Waduh, pamer kill. Lagi-lagi Rama Widi. Ini dia ada Bang Jago lagi taunting. Rama sepertinya ini udah jadi player lama banget karena dia memiliki Elite Pass season 1 dan juga season 2. Widi goyang terus Rama. Bernyanyi ini jadi konten fansnya NJID. Yes, ini dia NJID Esport yang sebenarnya sekarang nggak berhenti dari teman-teman Siren. Ternyata yang ngambil pulau sebelah kiri udah masuk ke center of the map-nya di Brazil ya. Sementara NJID masih holding position untuk langsung panen teman-teman kita yang lain yang mau masuk ke center of the map. Dan NJID nih harusnya udah ke spot sama teman-teman Siren yang masih berhasil untuk dapat satu kompon juga. Menariknya adalah NJID ini terkenal dengan orang atau tim yang sering banget nahan di early, kemudian baru di late game-nya dibarbarkan. Lebih tepatnya tipikal meta defense. Dan ternyata NJID dengan permainan di WCS kali ini memberikan sebuah angin segar yang belum pernah atau lebih tepatnya jarang kita lihat kalau di FFML. Karena udah dari early mereka menunjukkan taringnya, dari early mereka memang objektifnya adalah poin eliminasi.
Betul betul, ngomongin soal yang jadi sebenarnya mereka tipikal timnya itu memang defensif, gue setuju. Tapi jangan salah, defensifnya mereka itu bener-bener bagus. Ketika musuhnya ada di depan mata pun mereka juga bisa memberikan Betul. satu counter attack yang bener-bener kadang juga kurang bisa ditebak dengan baik. Apalagi makanya gara-gara itu juga dari tim lain kayak mau nabrakin NJID di early game juga udah agak males gitu ya. Mending cari tim yang lain dulu dah. Ya. Karena banyak banget gue ngeliat kayak ada beberapa tim yang sengaja tiba-tiba ngerubah rotasi early-nya ya, biar let's say sengaja nih nabrakin tim ini karena tim ini sering turun di sini. Nah itu banyak banget gue ngeliat Banyak. skenario. Tapi kalau orang nabrakin NGID itu gue jarang banget lihat. Mungkin yang paling nabrak bener-bener sengaja itu di sini gue pernah ngeliat The Pillars waktu di FFML, tapi kalah juga sih. Iya, dua kalian kalah juga. Dan di sini kita sedikit moving ke game dari seorang Rama sebenarnya tadi berhasil memberikan 2 peluru yang connect begitu saja ke arah tim Siren. Ini bakalan jadi adu AWMK antara Rama atau seorang Wings di sana. Ini siapakah AWM yang paling kuat di antara dua tim yang sedang bertanding, NJID ataupun Siren? Sementara di sini West Bandit bakalan menahan peperangan yang terjadi antara kedua tim. Kayaknya West Bandit kayak lebih ya udahlah, ada tetangga perang, biarin dulu aja, biarin pecah perang. Kalau misalkan ada kesempatan buat kita masuk, kita mungkin bakalan langsung coba terobos. Tapi di list skillnya tadi gue lihat ada NXL yang juga sedang berperang dan berhasil mendapatkan satu knockdownnya, Ravalda. Yes, kalau gue ngeliat dari POV-nya West Bandit sih, gue ngerasanya kayak dia ada di posisi Brazil di sini emang untuk biar nggak ketinggalan zona aja. Karena posisi drop point West Bandit itu sendiri ada di crossroad tengah yang memang sangat dekat dengan Brazil di atas. Kemudian dia langsung kejar ke posisi kompon, dan di sini mereka memang objektifnya adalah ya udah, gue nggak pengen ketinggalan zona. Tapi kalau misalnya ada musuh yang lewat ya kita sergap. Tapi nggak berarti kita yang nyari musuh di posisi Brazil, the way NGI did it. Dan West Bandit berhasil motong perjalanan dari teman-teman EVOS Junior yang sebenarnya tadi memang ada lagi dari perujungan map ya, dan Yes. udah berhasil mendapatkan satu squad. Tapi oke, ternyata EVOS Junior kemakan juga. Seorang Rasya berhasil dipulangkan kali ini dan masih berusaha untuk memberikan performa yang cukup berarti juga dari seorang EVOS Reborn di sini. Dan West Bandit ternyata defensif yang gak cukup kuat untuk menahan, padahal posisinya West Bandit tuh ngesergap duluan loh. Yes, West Banditnya kesergap duluan oleh tim EVOS Junior yang udah siap dengan setapannya. Walaupun begitu, rasiahnya harus keculik begitu saja. 1 tukar 3 nyawa bahkan. Tapi di sini kita sedikit moving lagi karena peperangan antara NJID dan juga Siren sepertinya belum kelar begitu saja. Marsa yang ada di atas atap mencoba memberikan hujan peluru ke arah Siren. Ada satu knockdown yang didapatkan oleh seorang Rama NJID ke arah Siren Raw. Coba dilemparkan satu granat bahkan 2K, 3K. Rama mencoba ngeras begitu aja tapi harus knockdown. Apa yang terjadi di sini? Coba di cover oleh seorang Marsa menggunakan satu senjata parafalnya. Coba di tapping begitu saja. Ini bakalan jadi kesulitan juga. Sirennya ditumbangkan akhirnya oleh Mervin, Marsha dan juga Rama di posisi ke-8. 10 poin kill, Ravalda. Yes, tapi masih ada EVOS Junior juga. Walaupun membawa tagline Junior, tapi performanya gak kalah kuat sama teman-teman seniornya, bos. Dengan 1 poin eliminasi. Tapi what a surprise, NGID dengan salah satu tim yang kita bisa lihat juga sebagai 10 poin eliminasi berhasil secure. Sedikit demi sedikit mulai men-shutdown posisi EVOS Junior nih. Waduh, tapi di sini untungnya ada Dudes dengan penggunaan dual bareta yang cukup baik. Ini banyak banget sekarang player yang menggunakan double bareta ya. Tadi ada Wings, kemudian sekarang EVOS Dudes, ada juga Rama. Betul. Kayaknya ini bakalan banyak yang menjadi sharpshooter nih. Waduh. Yes, ternyata EVOS Junior walaupun sempat kesergap sedikit memberikan pressure dari teman-teman NGID, mereka masih cukup kokoh ya untuk defensifnya dan gak kehilangan satu orang lagi. Ini agak susah nih buat The Pillars. Menariknya mereka udah mulai holding position dengan airdrop mereka yang biasa kita tahu kalau udah di summon airdrop itu mereka pengen holding di sana. Dan ini adalah open field yang hanya bergantung dari posisi patahan high ground yang gak terlalu tinggi, lumayan riskan, tapi memang masih masuk ke posisi zona selanjutnya juga. Kita lihat dulu karena ternyata Eko Amore di sini berusaha untuk hancurin Google, tarik dulu dan cilup bakaka ternyata dari arah jendela. Satu orang lagi. So NGID Esport harus gugur dan di shutdown di posisi ke-7 setelah tadi ke pick off satu juga oleh teman-teman EVOS Junior. Waduh, kurang beruntung sekali dari NJID. Terlalu greedy gak sih? Iya, terlalu ini juga sih, kayak terlalu dini juga buat harus pulang di posisi ke-7. Tapi nggak masalah, at least
dengan dia tumbang di posisi ke-7, dia masih mendapatkan poin kill yang menurut gua udah cukup banyak sih Ravalda. Dan ini tadi setapan dari Eko itu bener-bener ngagetin banget sih. Jadi kayak Rama di celah-celah sempit seperti itu kayak gak ada harapan terakhir selain buat ngelawan atau aktivasi Chrono. Dan akhirnya itu yang menjadi kepulangan dari tim NJID sendiri. Sementara dari Eko Esports sepertinya bakalan mencoba next rotasinya open rotasi, open vision menggunakan kaleng-kaleng. Tapi di selain dari EVOS Dudes berhasil mendapatkan salah satu player dari seorang Yan di sini. Dudes bakalan melakukan tapping dengan cukup baik kah? Coba dicari di mana kamu berada, bosku. Coba di jumpsuit kah? Coba dinaikin karena di sini sepertinya bakalan dikejar oleh seorang Kibatan. Coba dicari, coba ditunggu, itu dia. Coba di jumpsuit, ada pop-up yang cukup baik juga dan langsung dipulangkan oleh tim EVOS Junior Ravalda. Itu dia, EVOS Junior ternyata belum ada yang nge-shutdown sama sekali sebagai salah satu tim yang bisa gue bilang lumayan jadi pengen jadi tadi. Tapi kita geser dulu, ternyata ada seorang Z yang udah sedikit tarik mundur ke arah dalam, dan di arah luar ini lumayan ramai, malah seperti tahun sedikit dan tembak-tembakan pun terjadi. Tersisa seorang Z di sini yang harus mau gak mau nahan zona dengan gulung-gulung gaming kah, dan itu dia ternyata nggak bisa kabur dari site yang udah dibuka dari teman-teman The Pillars. Waduh, The Pillars akhirnya dia bisa mengumpulkan 4 poin killnya. Tapi fightnya bakalan berlanjut lagi karena di sini masih ada tim yang ada di luar zona. NXL Jar sebenarnya nggak bakalan bisa masuk lagi karena pedih banget nih bos zonanya. Tapi di sisi lain dari EVOS Dudes sebenarnya bakalan memberikan satu tembakan, 2 bahkan ke arah musuh yang ada di depannya. Bakalan dihancurkan krononya, dan itu dia ada Blackstep yang cukup baik menggunakan satu kaleng Lamborghini. Dan di sini EVOS enak banget bosnya, tinggal melakukan kill steal ke arah depan mata. Tapi di sini dari Kiba mencoba untuk melakukan meditasi dulu karena dia juga masih cukup sekarang tersisa 3 tim untuk sementara ini Ravalda. Yes, ini dia EVOS Junior yang akhirnya mesinnya udah lumayan panas padahal baru game kedua. Nice one, masih ada di arah depan juga tim dari teman-teman Eko ya. Eko yang sebenarnya belum ke shutdown dan salah satu tim yang bisa gue bilang cukup progresif secara grafik di FFML-nya. Sekarang juga kelihatan gimana menjadi tim yang sama-sama men-shutdown NJID juga. Kalau kita lihat bergeser lagi terhadap teman-teman dari seorang Kibatan yang langsung kenok begitu aja. Di arah bawah juga ada The Pillar, langsung ada smoke yang dibuka di sini. Tersisa 2 orang. EVOS Junior udah lumayan susah. Juga harus dipulangkan. Itu dia EVOS di posisi kedua. Ya itu dia, sekarang tinggal kita lihat pertarungan Clash Squad antara Eko Esports dan juga tim The Pillar. Siapakah yang bakal buyar di sini? Dari match udah harus knockdown, bahkan Kucai Amore juga harus knockdown. Ini seorang Rainbow, apakah masih bisa? Dan ini dia The Pillars akhirnya mendapatkan buya lagi di match kedua. Congratulations. Wow, what a play The Pillars kali ini. Setelah akhirnya kalau kita bercermin sedikit dari FFML, dia lagi kegeser sama Siren, lagi